lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan kali ini saya sudah berada di kediaman Bapak Suharno yang berada di lokasi HOP 2 PT Badak KNJ ya. Baik, saya langsung akan menyapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Suharno? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik, Pak, di tengah kesibukan Bapak di Komisi 2 ini Pak, saya ingin mengulik sedikit tentang kehidupan Pak Suharno sehingga bisa duduk di kursi Dewan Pak. Oke, saya pertama ingin bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya Bapak Suharno ini siapa sih, dan sebenarnya di Kota Bontang ini apakah memang lahir asli Kota Bontang atau memang pendatang? Bisa diceritakan? Iya. Baik, saya itu pendatang dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, jadi saya sudah merantau sudah cukup lama, tahun 83. Ya, tahun 83 tapi langsung ke Samarinda. Samarinda dulu di sana saya mengajar di SD. Waktu itu memang pekerjaan yang paling gampang ya jadi guru. Karena kekurangan guru banyak, jadi siapapun asal punya ijazah SMA itu bisa dianggap jadi guru olahraga waktu saat itu. Padahal saya nggak punya basic guru juga, cuma di training sekitar 4 bulan, kemudian diangkat sebagai PNS. Training di Samarinda sudah? Di Samarinda itu 4 bulan. Ya, kemudian saya ditugaskan di daerah Air Putih ya, Samarinda Hulu. Saat itu SD berapa? Di SD 040 di Air Putih itu sebagai guru olahraga. Iya. Kemudian tahun 84 saya kuliah di Samarinda, jurusan di IAIN Tarbiyah. Ya, Tarbiyah. Kemudian lulus tahun 89. Tahun 89, kemudian tahun 91 itu di PT Badak di Vidatra itu ada lowongan guru agama. Gitu. Dan saya. Tapi itu belum ke Bontang ya Pak? Belum. Setelah tahun 91 saya kemudian melamar di Vidatra dan alhamdulillah diterima, ya saya lepas yang Samarinda gitu. Kemudian mengajar di Vidatra sejak tahun 91 sampai 2011 kemarin saya resign. Di umur berapa itu Pak waktu mulai di 26. Vidatra? 26 ya. Jadi saya 19 tahun sudah ngajar, sudah di Samarinda itu 7 tahun, 8 tahun itu. Kemudian di Bontangnya 20 tahun persis, 1991 sampai 2011 kemarin ya, saya resign. Oke, di 2011 Pak akhirnya kenapa memutuskan untuk resign dari sekolah? Kebetulan saya ada usaha, jadi pengen supaya fokus gitu. Jadi ada usaha, namanya juga kerjaan kalau cabang-cabang kan tidak fokus ya Pak ya. Ya, kemudian saya juga minta keluarga juga supaya gimana, saya pengennya fokus ke usaha saja supaya nanti namanya kerjaan kalau cabang-cabang hasilnya nggak baik. Akhirnya saya mengundurkan diri dari Vidatra dan saya fokus ke usaha. Baik. Kemudian Pak saat memutuskan untuk resign dari guru kemudian membuka usaha, bagaimana dari keluarga sendiri responnya Pak? Jadi sebetulnya usaha itu bukan keluar langsung, baru mulai saya sudah rintis. Sudah sambil tahun 2000-an saya sudah rintis, jadi 10 tahun sebelumnya sudah rintis pelan-pelan gitu. Kalau boleh tahu usahanya Pak? Saya ternak ayam dulu. Ternak ayam. Ternak ayam saya rintis, kemudian pas 2011 itu ya sudah gak maju lah gitu ya. Cuma gitu karena kurang fokus dan juga usia, ngurus pulang kan jam 4 ya, di kerja nanti ke Teluk Pandan, daerahnya di Teluk Pandan sana. Pulang balik ya lelah, dan kadang-kadang kalau kita dinas gitu juga nggak keurus juga. Akhirnya saya ya minta persetujuan istri, keluarga supaya saya mau fokus lah di usaha itu gitu, supaya nanti hasilnya lebih baik gitu aja. Oke. Waktu merantau Pak Suharno memang hanya sendiri atau sendiri, dan ketemu sama istri juga sudah di Bontang atau gimana? Sudah di Bontang. Sudah saya merantau
283 menikah 96, itu berapa tahun di sini? Itu saya Surabaya. Oke, Pak, kalau saya ingin menilik sedikit zaman kecilnya Bapak, apakah memang sudah dibesarkan dari keluarga yang memang mampu, punya gitu, atau gimana Pak? Nah, justru dari kurang mampu karena orang tua petani biasa saja. Di Seragen sana ya? Di Seragen sana, saya sampai SMA itu, ya kelihatannya kalau saya anak pertama dari 5 bersaudara, anak pertama. Jadi kalau laki-laki semua Pak? Perempuannya 1, lakinya 4. Nah, kalau saya kan kita melihat juga lah orang tua kalau menguliahkan kayaknya berat ini, karena adik-adik masih 4 ya. Saya mikir aja merantau lah. Saya berpikir kalau merantau cuma di kota, biasanya tetangga-tangga teman-teman itu merantaunya ke Jakarta, Surabaya gitu. Keluar lah dari zona nyamannya Pak. Nah, saya pengennya yang jauh sekalian gitu loh. Nah, saya pikir gini, kalau di Jawa itu kalau Jakarta, Surabaya kompetitornya kan sudah banyak. Ijazah SMA pun sudah nggak laku zaman itu. Tapi kalau saya keluar Jawa, khususnya Kalimantan, belum banyak tetangga-tetangga teman-teman itu yang merantau ke Kalimantan. Yang waktu itu masih kebanyakan di Sumatera. Nah, betul setelah sampai Kalimantan ternyata peluang kerja itu sangat luas. Bahkan PNS waktu itu pun masih mudah ya Pak ya? Bukan mudah lagi, nggak ada yang mau. Karena bersaing dengan perusahaan. Waktu itu kan perusahaan-perusahaan kayu masih banyak ya di tepi Sungai Mahakam itu, kalau kita lihat banyak sekali. Pada milihnya ke situ ya? Karena terus terang gajinya lebih gede daripada PNS. PNS golongan 2A di situ nggak usah pakai ijazah, asal punya tenaga aja sudah bisa kalau pabrik kayu waktu itu. Dan itu, tapi ya belakangan akhirnya pabrik tutup juga karena kan semakin lama semakin habis juga. Jadi waktu itu kan pikiran saya seperti itu, kalau saya Kalimantan peluang kerja itu lebih besar gitu aja, kalau daripada saya masih tetap di Jawa, kompetitornya banyak kan di sana. Alhamdulillah sampai Samarinda, namanya PNS itu asal mau jadi guru langsung diangkat di SK kan waktu itu tahun 83 itu gitu. Dan alhamdulillah 84 ini bisa kuliah juga gitu. Karena kebetulan kuliahnya ambil yang sore, kalau pagi kan jadi bisa dua-duanya bisa berjalan. Nah, kalau dulu di Samarinda kan saya ngajarnya di SD. Sebenarnya saya kuliah kan sudah selesai, ya pengen saya itu ya ijazah saya bisa terpakai kan untuk bisa ngajar SMA. Kalau sarjana kan kebetulan sini peluangnya kan Dewidatra kan memang cari untuk guru SMA, gitu. Kemudian saya lepas di Samarinda, kemudian saya bergabung di Dewidatra tahun 91, usia saya 26 waktu itu. Oke, baik. Setelah menjadi guru dan akhirnya resign menjadi pengusaha fokus, terus kenapa jadi terjun di dunia politik, Pak? Jadi begini ya, saya itu sebetulnya basic politik nggak ada. Cuma saya itu kan isinya kader partai. Saatnya saya itu anggota partai PKS khususnya. Jadi di dalam PKS itu jabatan itu nggak boleh diminta, tapi kalau diberi amanah nggak boleh nolak. Gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya berat sekali karena saya ingin fokus itu, tapi amanah pemerintah dari partai supaya kita untuk bisa dicalonkan khususnya untuk Dapil Bintang berarti Selatan. Sebenarnya saat itu Pak Harno tidak berminat ya untuk. Iya, karena memang usia juga sudah berapa, sudah 55 hampir 60 sekarang ya, sekarang hampir 60. Yang muda-muda, cuma kan istilahnya kader partai yang ada di lingkungan sini kan jarang. Jadi saya diusulkan oleh partai. Ya akhirnya sami'na wa ta'na. Artinya gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita ada kader ya kita ya sambil belajar sebetulnya ya enggak habitat di partai itu saya nggak ngerti sama sekali awalnya itu, karena memang awal kan mengajar ya kan, terus ke kebun ngurus itu, tiba-tiba di bidang politik yang 180 derajat yang tidak saya kenal gitu. Tapi saat itu sebelumnya memang Pak Harno memang aktif di organisasi keislaman gitu? Ya ikut. Saya dulu kan di PKPRMI juga waktu kuliah di HMI, kemudian diajak teman-teman gabung di partai karena sudah resign kan sudah. Kalau dulu waktu masih ngajar kan nggak boleh kita gabung di partai sebagai anggota partai, nggak boleh. Maka setelah pensiun kan sudah boleh, kan gitu. Nah kebetulan partainya juga saya cocok gitu aja, visi misinya partai partai Islam, ya sudahlah saya gabung situ.
diajak teman gabung di partai PKS itu. Nah, 2014 saya sudah nyalonkan juga, tapi belum ini ya, belum jadi 2014, kemudian baru 2019 kemarin ya di Bontang Selatan. Baik, kalau dari partai Pak dan juga teman-teman yang akhirnya mensupport Pak Soeharno untuk maju di kursi parlemen Pak saat itu, ada apa ya di dirinya Pak Soeharno, apakah saya bisa sih, apa saya mampu gitu Mbak? Ya awalnya gitu, wajar saja, ini kan sesuatu yang baru ya, belum pernah terbayang dan tidak pernah mengarah ke situ hidup saya itu, ke dunia politik nggak pernah. Tiba-tiba jadi ya, kan ini saya tanya, udah masuk dulu nanti sambil belajar gitu aja. Intinya kayak gitu. Semuanya kan bisa dipelajari, ya gitulah. Jadi kita mas kan ada Pak Malik, ada Pak Ma'ruf kan yang senior yang sudah lama di situ. Pak Ma'ruf sudah 4 kali, Pak Malik 3 kali, ya belajar lah gimana sih di parlemen itu, di DPRD itu sistem kerjanya seperti apa kan, itu kan sesama anggota kan enak kita dialog, diskusi, cari-cari masukan kan bisa gitu. Ya dari situlah kita akhirnya bismillah lah gabung ikut. Kalau untuk dalam mencari suara saat itu Pak, ada apa ya, tetap optimis nggak kalau saya pasti bisa ini, karena memang basicnya Pak Soeharno bukan orang yang memang Bapak ya ke tetangga-tetangga gitu, apa memang sudah? Kebetulan saya kan saya tinggal di komplek PT Badak sini kan, kita seperti keluarga besar ini, hampir semuanya saling mengenal kan di sini. Karena kerja sudah 20 tahun saya gabung dengan mereka. Rata-rata anak orang PT Badak kan ya sekolah di Bidatra, yang kenal lah sama saya. Jadi istilahnya untuk sekedar sosialisasi, insya Allah mereka udah kenal lah istilahnya. Secara perkara milih kan nanti yang penting kan udah kenal dulu. Ya, ya kan gitu. Sudah jadi, tahu siapa Pak Soeharno dulu ya. Ya sudah, karena bahkan setelah pensiun kan saya masih tinggal di kompleks ini kan, dari ketemu kalau 91 sampai sekarang berapa, 30 tahun lebih kan. Jadi bukan hanya waktu ngajar saja 20 tahun, tetapi setelah pensiun saya masih ya bergabung dengan teman-teman, orang pekerja-pekerja di PT Badak gitu ya, lingkungan saya masih sampai sekarang masih badminton masih menggunakan fasilitasnya PT Badak di gedung SD itu, saya masih badminton rutin, ketemu sama teman-teman Bidatra juga. Nah, ini kan paling tahu lah kalau mereka saya nyalon kan tahu. Soal Pak Harno saat itu apa yang diminta sama yang memberi dukungan Pak Soeharno saat itu untuk duduk di kursi dewan, untuk mungkin di masyarakat sini atau di lingkungan itu, yang lain? Alhamdulillah dukungan masyarakat sini cukup besar. Karena apa? Ya kebetulan cukup lama di Satimpo itu belum ada perwakilan. Ya belum ada nggak ada dewan yang dari Satimpo waktu itu, gitu loh. Apalagi di komplek sini kan gitu. Jadi artinya apa? Karena enak kalau misalkan ada dewan yang satu kelurahan, satu lokasi kan, untuk menyampaikan aspirasinya kan lebih mudah. Gitu loh. Jadi alhamdulillah dukungan mereka cukup signifikan, cukup bagus lah untuk komplek PT Badak ini ke suara saya. Karena ya itu tadi mereka juga berharap ada perwakilan lah dari komplek ini, khususnya di Satimpo atau lebih khusus lagi di komplek PT Badak. Oke, sejauh ini Pak sudah 3 tahun lebih ya duduk di kursi dewan Pak. Apa yang sudah dilakukan dari sosialisasi Pak Harno sendiri untuk masyarakat sekitar? Ya alhamdulillah sekarang kan gini ya, di komplek PT Badak kan jalan-jalan ini kan sudah nggak diurus oleh PT Badak, sudah diserahkan ke Pemkot. Walaupun di HOP juga ya Pak? Ya, HOP itu secara keseluruhan sekarang sudah diserahkan ke Pemkot, sehingga tidak misalkan ada jalan rusak dan sebagainya itu nggak PT Badak lagi yang bangun, karena secara Pemkot. Nah, saya sebagai anggota dewan ya aspirasi mereka dari teman warga di HOP ini jalan ini. Ya Pak, nanti perjuangkan jalan, karena itu sudah diserahkan oleh Pemkot ya, supaya dibangunlah, aspirasinya disampaikan. Alhamdulillah sudah sekarang, kalau Mbak siapa tadi? Rahma Pak. Mbak Rahma keliling, insya Allah sudah di aspal semua lah di sini. Kemarin 2020 sudah mulai dibangun. Sekarang sudah bagus semua ya sebenarnya. Kemarin 2020 sudah mulai dibangun. Sekarang sudah bagus semua ya sebenarnya. 2 tahun ini sudah bagus semua, sudah diapal. Bahkan yang di luar sana yang dulu sangat rusak itu
sudah diaspal semua, sudah dibangun semua. Oke, selain pembangunan jalan infrastruktur Pak, apa lagi yang sudah dilakukan? Ya ini ada misalkan ini ada CCTV melalui dana Per RT aspirasi ya, itu ada PRT kiri ada 18. Kemudian dan ini insya Allah 2023 ini bangun balai pertemuan. Ya di RT RT 18 ada balai pertemuan dan kemudian di halaman Masjid Al Falah itu kan ada kolamnya. Iya. Itu insya Allah nanti akan dibangun kita adakan kapal-kapal kecil itu lah untuk wisata lah, gitu ya Pak ya. Yang akan diperbagi lah, bikin taman dan sebagainya. Itu saya sudah masukkan. Jadi untuk pariwisata gitu Pak ya. Untuk ya wisata bisa untuk lokal. Ya lokal lah, untuk tempat ya kongko-kongko. Kan ada juga kafenya yang jualan Pujasiranya ya Pak ya. juga ada. Nah kemarin ada usulan supaya nanti dikasihkan kalau mingguan ada kapal-kapalan gitu, nanti bisa aja digratiskan untuk sebagian untuk masjid, untuk kas lah. Dan itu sudah insya Allah 2023 ini salah satu diantaranya usulan dari warga di HOP ini. Kalau di PC enggak, karena PC masih di bawah Pola PT Badak, sehingga belum diserahkan Pemkot, sehingga nggak bisa dibangun dari dana APBD, nggak bisa di PC itu karena ini masih wilayahnya PT Badak penuh. Kalau di HOP ini sudah bisa menggunakan dana APBD, maka kami sebagai perwakilan kami bisa mengusulkan kepada pihak pemerintah supaya aspirasi masyarakat ini diakomodir lah. Dan alhamdulillah sudah untuk 2003 nanti itu pos itu sama itu ya di kolam sungai itu ya. Sungai itu. Oke, baik. Nanti saya ingin lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Suharno. Tapi saya ingin jeda terlebih. Oke, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Suharno sesaat lagi. Tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Suharno. Oke Pak, tadi sudah cerita panjang ya terkait Pak Suharno dari kecil hingga akhirnya merantau di Kota Bontang. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih duduk di kursi Dewan Pak sejauh ini sudah 3 tahun lebih ini Pak? Apa yang dirasakan Pak? Ya kita masih belajar ya. Jadi sistem ketatanegaraan khususnya di anggota Dewan itu kan selama ini kan masih blank otak saya. Tapi lama-lama kan sudah paham bahwa kita mempunyai tugas dari fungsi Dewan itu kan anggaran ya, kemudian fungsi anggaran, kemudian pengawasan, dan ini perda ya, pembuatan perda. Itu aja yang saya tahu sekarang fungsi utamanya itu. Nah, sekarang alhamdulillah saya sekarang masih dalam proses saat ini kita sedang bahas perda tentang ya, yang saya kelola ini adalah perda tentang pemekaran ya, sama perda ini yang di perusahaan itu CSR ya, ya. Jadi itu yang sekarang dibahas yang melalui pansus. Saya masuk di pansus itu dan juga di Banggar juga gitu. Oke, kalau mau bahas tentang CSR perusahaan berarti Pak ya. Memang kalau dari kacamata Pak Suharno sendiri bagaimana sih sejauh ini dalam rangka memberikan dana CSR perusahaan untuk pemerintah itu Pak? Ya itu kan ada aturan mainnya ya. Jadi misalkan memang di perusahaan itu kan sudah punya program tersendiri ya untuk penyaluran CSR itu. Nah, cuma kadang-kadang itu nggak link dengan apa yang kebutuhan dari masyarakat maupun pemerintah lah. Dengan adanya perda ini kan bisa dilengkan gitu supaya nanti program dari perusahaan itu juga nyambung dengan program yang ada di pemerintah. Itu maksudnya seperti itu. Jangan sampai sesuatu yang tidak dibutuhkan malah diadakan, padahal itu bukan sebagai kebutuhan. Oke, baik kalau kita lihat Pak, sejauh ini perusahaan kan menggelontorkan dana CSR tidak sedikit Pak ya untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat Kota Bontang. Dan saat ini harus dibikinkan perda. Nggak dari dulu-dulu gitu loh Pak ya. Nah memangnya sesuai nggak sih sampai saat ini Pak, memangnya dari CSR perusahaan untuk pemerintah itu kok harus dibikinkan perda dan baru sekarang gitu? Ya tadi kan tidak kadang-kadang ya belum
pas gitu ya, sesuai sesuai dengan yang diprogram oleh pemerintah. Dengan adanya itu kan supaya ada nanti kan dibentuk juga tim komunikasi ya, tim komunikasi antar perusahaan-perusahaan itu. Kan itu ya, supaya nanti ada istilahnya itu bagi-bagi tidak overlap gitu loh ya. Nanti misalkan perusahaan ini bagian ini gitu. Ya, sehingga tidak overlap gitu. Jadi nggak di bangunan semua gitu contohnya ya, gitu Pak ya. Jadi nanti dia punya program siapa satu bisa link ya, dan tentu yang diprioritaskan adalah ya Beperjon ya, masyarakat Beperjon itu yang lebih menerima dampak. Tentu ini harus ada skala prioritas di dalam ya perda itu, tentu juga diatur seperti itu. Nah, nanti besarannya berapa kan itu ada aturan-aturan ya di dalam perda itu yang tertulis nanti situ. Nah, itu nanti di SK-kan juga ya, di SK-kan dari pemerintah, biasanya dari wali kota yang SK-kan itu ada semacam perwali gitu ya. Perwali boleh itu nanti, jadi ada komunikasi antar perusahaan itu. Ya, nanti perusahaan itu kemudian masing-masing mengajukan programnya. Nah, kemudian kita lihat, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kepada masyarakat gitu. Gitu. Oke. Kalau di Komisi 2 sendiri Pak, kan ada salah satunya juga mengurusi tentang PAD pemerintah. Dan sejauh ini Pak Suharno duduk di Komisi 2 ini, di anggota Dewan di Komisi 2 khususnya ini seperti apa Pak? Nah, khusus PAD memang dibuntangkan gini loh, kita itu selama ini kan dinabubukkan dengan mendapatkan anggaran perusahaan. Anggaran ini ya, bagi DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Nah, dulu kita waktu PT Badak Mas Dalpan Trainer, PAD kita kan cukup tinggi itu bagi hasil. Nah, sekarang kan itu kan perusahaan-perusahaan kan selama surut kan ya, perusahaan berkurang, sehingga DBH kita juga berkurang. Maka sekarang yang hangat dibicarakan di Komisi 2 itu adalah buntang pasca migas. Iya. Nah, ini yang sedang gencar-gencar. Termasuk juga Pak Wali ya, buntang pasca migas apa? Kita akan menggerakkan pariwisata itu. Dan kalau kita ya dulu kan karena kita sudah mendapatkan DBH tinggi sehingga lalai itu. Ini kurang diurus gitu lah. Pariwisata itu. Nah, akhirnya apa? Ya banyak yang sebetulnya kita mempunyai, saya pernah ya RDP dengan Dispopar ya, kita mempunyai 60-an destinasi wisata, tapi kan memang belum di Puntang ini, tapi kurang dikelola secara. Itu sudah pemerintah dan swasta atau yang mengelola khusus? Ya semuanya ya, semuanya kan ada yang dikelola swasta, ada yang dikelola pemerintah ya barangkali. Nah, itu bisa dioptimalkan. Karena apa? Karena memang pendapatan asli kita ya, pendapatan PAD kita itu masih rendah, baru sekitar 200 miliar dari 1,6. Itu rata-rata itu secara internasional itu PAD itu 15%. Itu kalau kita cuma 200 dari 16 belum 15%. 15% ya mungkin 250 atau 300-an gitu lah, sekitar itulah nanti. Itu masih jauh di bawah rata-rata nasional PAD kita. Nah, itu yang kita genjot. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Wali kita dukung. Ya, kita jadikan Buntang sebagai kota wisata. Nah, kita kemarin juga misinya ya Pak. Ya, kemarin disampaikan kepada Dispopar supaya nanti untuk mendata seluruh potensi wisata yang ada di Buntang itu berapa. Kemudian dikelola dengan benar-benar lah ya, di skala prioritas ada 60 itu, mana dulu yang kita jual ke masyarakat. Misalkan ada dua dulu dikelola betul, fasilitasnya dipenuhi sehingga untuk menarik wisatawan datang. Nah, tahun depan dua gitu sehingga bertahap gitu. Kalau kira-kira memang kita tidak mencukupi dana kita, ya kita tawarkan ke swasta, bisa itu kan gitu ya. Itu yang sekarang sedang kita genjot ya, supaya pariwisata kita itu bisa tumbuh dan berkembang sehingga PAD kita bisa meningkat. Karena pariwisata itu kan ibaratnya ujung tombak dari PAD kita. Kalau orang datang kan nginep di sini, hotelnya hidup, ya kan, kemudian UMKM-nya hidup, semua aspek bisa masuk, Pak. Aspeknya masuk semua, seperti efek domino lah kalau bahasa orang itu. Maka ini sektor utama yang pintu utama itu adalah sektor pariwisata, kan gitu. Sehingga itu perlu mendapat perhatian khusus.
Saya pernah sampaikan kepada Bu Sekda, Bu, kita ini mau menjadikan Bontang sebagai kota wisata, tetapi kita belum punya dinas pariwisata. Ya, khusus gitu ya Pak ya? Khusus, di mana-mana ada, seperti Tenggarong itu ada dinas pariwisata tersendiri, berdiri sendiri, Karena ada dinas sejauh sendiri. ini masih gabung sama di Spopar. Ya, Dinas Pemuda, olahraga, nggak terlalu fokus. Tidak fokus, dan itu seksi saja. Bagaimana kita bisa fokus, bisa menangani pariwisata ini secara secara profesional kalau masih masih gabung dengan Dipopar gitu ya. Ya nanti kita lihat bagaimana ke depan. Tapi ada rencana Pak ini nanti? Saya belum tahu, ini sampaikan secara lisan, tapi kita ya nanti kan itu domainnya pemerintah. Kita kan sebagai anggota dewan kan mengusulkan supaya. Tapi seharusnya kalau memang visi misinya aja ada pariwisatanya Pak. Mestinya Harusnya itu ada. sehingga sudah pernah saya sampaikan ya, nanti mungkin dalam proses pengkajian barangkali kita kan belum tahu juga. Tapi ini sudah kita sampaikan dari pihak Komisi 2 sudah menyampaikan supaya kita bentuklah dinas pariwisata tersendiri, tidak bergabung dengan Dipopar. Sehingga betul-betul tangani secara sungguh-sungguh ya, kalau kita ingin mendatangkan wisatawan dari luar lah, atau mengembangkan potensi kita. Banyak sebenarnya potensi kita yang sangat bagus ya untuk dikembangkan itu. Khususnya yang ini, yang alam. Ya, seperti mangrove, kan lebih ke lautnya Pak ya. Iya, kalau wisata-wisata buatan seperti mall-mall kita kan nggak ada. Orang cenderung di Samarinda. Tapi kalau kita alam yang unik-unik. Iya, karena tidak semua tempat ada Pak. Kalau mall kan bisa semua kota ada Pak ya. Kita yang punya khas kita misalkan kita yang kita andalkan cuma beras basah aja. Yang lain lah. Padahal beras basah juga sekarang masih provinsi Pak ya. Yang Ya sudah, ya provinsi, karena itu kalau ya kita masih proses apakah itu nanti mau diserahkan ke. Oh, ada rencana untuk minta kembali ya. Masih kita teknisnya nanti masih kita bicarakan dengan pihak provinsi. Itu aja. Karena memang itu ada dua penafsiran, karena 0 mil itu apakah dari pantai Bontang sini atau pantai pulau terluar. Nah, gitu loh. Ini masih proses lah. Insya Allah nanti ada kesepakatan lah dia antara pihak Bontang dengan provinsi. Oke. Itu tadi dari sisi pariwisata Pak. Kalau dari Pak Suharno sendiri apa lagi yang bisa digali? Parkir. PAD, parkir kita ini masih parkir, ya? Banyak parkir yang lost. Ya, seperti di depan pasar BRI, BCA itu kan bisa juga. Kadang-kadang itu enggak masuk ya Pak? Padahal itu ada karcisnya itu Pak. Selama ini saya menggunakan pengamatan, sering kadang-kadang enggak dikasih karcis itu. Kan gitu. Nah, gitu. Terus di rumah sakit, ya kan di beberapa tempat rumah sakit itu ada elektriknya, itu parkir elektrik itu, kan gitu. Nah, kemarin kita sudah usulkan ya kepada pihak pemerintah terkait supaya itu dikasih pelang parkir itu, parkir elektronik itu, sehingga nggak bisa macam-macam lah gitu. Iya, seperti itu. Di Ramayana ada itu Pak ya. Di Ramayana ada itu yang sudah pelang. Iya, tapi kan masih manual itu. Tetap masih ada yang masih jaga. rusak-rusak sih juga Pak. Kan gitu ya. Kalau yang itu kan bisa pakai kartu kalau nggak salah tuh, yang di beberapa tempat sudah seperti itu, sehingga tidak terjadi penyimpangan parkir cukup besar. Kan gitu ya. Itu perlu. Kalau parkir Pak, sejauh ini sebenarnya ada bisa mencapai berapa sih? Saya kurang tahu, sedikit kecil sekali itu. Saya lupa itu ada. Seharusnya kalau memang itu dikelola dengan baik Pak. Saya kurang ini ya. Mestinya itu ya bisa MM-an lah mestinya ya. Kalau kita per bulan? Ya per tahun, kita ngitungnya per tahun. Tahun itu. Saya lupa ada datanya itu ya. Saya kebetulan nggak bawa. Seandainya kemarin itu tanya, saya bawa datanya, saya itu agak lupa. Tapi artinya bisa dikembangkan, ditingkatkan potensi parkir itu, karena banyak yang los. Kita kan lihatnya dari lihat mata telanjang saja, banyak los gitu aja intinya. Ya memang kalau data ya sekarang saya nggak bawa di kantor datanya itu. Tapi yang jelas itu masih los, dan itu sering ketika ADP dengan pihak terkait selalu kita sampaikan supaya parkir itu diurus dengan benar. Kalau perlu pakai elektronik itu tadi, elektronik tadi, supaya tidak ada penyalahgunaan lah. Ya kalau yang pakai parkir itu kadang-kadang yang sering. Iya, karena sejauh ini masyarakat awam Pak, kalau sudah dikasih karcis itu berarti sudah masuk pemerintah gitu. Cuman kan realisasinya realitanya seperti apa kan kita nggak dikasih karcisnya itu. Kan gitu.
Itu Selain yang- di situ Pak, mungkin ada tempat parkir lagi yang memang tidak ya di pasar-pasar terpantau ya, sama- pasar khususnya di pasar mana itu ya? Tanjung Limau. Tanjung Limo itu kayaknya ada nggak itu saya ya itu perlu juga Tanjung Limau ada parkirnya, cuma ada nggak tahu parkirnya. apakah itu masuk PAD juga apa enggak. Ya salah ada karcisnya ya masuk PAD. Cuma masalahnya kalau itu pas parkir yang nggak resmi itu kan nggak tahu masuk kemana kan gitu. Maksudnya harus diurus oleh ya pemerintah supaya itu bisa diambil dari segi. Tapi itu sudah ada RDP ya, ataupun mau ada rencana juga Pak untuk Sudah, kalau itu DP sudah selalu ya sudah kita sampaikan dan kita pantau, mudah-mudahan ada progres lah kan gitu. di 2023 Pak, apakah memang ada anggaran khusus untuk itu atau memang itu nanti mau di pihak ketiga kan? Itu pemerintah belum ada info ya, nanti kita tanyakan lah kalau RDP berikutnya. Karena kemarin kita sudah kalau memang nggak bisa ngurus ya di pihak ketiga kan malah jelas itu. Betul. Kontrak tahun sekian gitu kan jelas. Daripada gitu nggak keurus kan banyak yang loss gitu loh. Jelas bisa ditargetkan Pak ya Target nanti. bisa gitu. Ada dua pilihan. Kalau nggak bisa elektronik ya sudah di pihak ketiga kan aja. Kan gitu, kita tinggal nerima bulanannya berapa, kontraknya sesuai dengan kontrak itu kan gitu. Kalau begini ya banyak loss karena ya itu tadi Mbak bisa lihat lah kadang-kadang kalau orang lewat, kadang-kadang kita tuh juga mau minta karcis kadang-kadang sungkan. Ya, betul Pak. Gitu. Tapi kalau elektronik kan nggak ada perasaan elektronik. Iya. Nggak ada. Mau ya. dong, kalau nggak Nggak mau, bayar ya nggak harus bisa keluar bayar, gitu kan ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, kalau di Komisi 2 sendiri Pak, apa ya permasalahan yang sampai saat ini memang masih menjadi PR ataupun belum terpecahkan di dalam lingkup Komisi 2 Pak? Ya penggalian PAD itu saya pikir itu ya. Karena memang tadi kita masih PAD kita masih Di di bawah 15% tadi. Gitu. Makanya ini kita genjot, ini kita ya push ke pihak pemerintah supaya ini PAD kita itu bisa ditingkatkan. Gitu ya. Oke, baik kita ngobrol agak ini Pak ya di luar dari Komisi 2 juga. Sejauh ini Pak Suharno selain sibuk menjadi anggota DPR saat ini ya Pak yang sudah 3 tahun lebih ini, apalagi yang memberikan sehari-hari kesibukan Pak Suharno Pak? Saya kebetulan baru membuat pabrik garu di Teluk Pandan, baru proses ya, produksi. Jadi ayam yang tadi saya ceritakan sudah saya tutup karena memang jadi sudah enggak produksi setahun terakhir ini sudah enggak produksi karena enggak bisa ngurus karena di dewan kan sibuk. Jadi itu kan makhluk hidup itu kan harus kontrolnya harus tepat gitu ya. Nah, itu karena nggak bisa ngurus ya sudah saya silakan aja kandangnya. Nah sekarang masih ngurus. Saya tadi baru pulang juga dari Teluk Pandan tadi. Waktu SMS tadi, WA tadi saya kursi di Teluk Pandan. Ngeset mesin itu. Berarti memang sudah ada tanamannya ya Pak? Sudah nanam sudah jadi, lama ya sudah berarti? lama dan saya kerjasama sama petani. Jadi petani garu itu saya yang nyuntik inokulannya dari saya. Nah, nanti saya ngolah produknya itu kita sistem bagi hasil, sistem bagi hasil dengan petani. Nah sementara selama ini sudah 1 tahun ini saya produksi, biasanya saya karena kalau garu itu kalau kita jual kayunya itu susah pasarnya, maka harus diolah dulu. Nah sementara pabrik di Kalimantan Timur nggak ada pabrik pengolahan garu. Yang Khusus ya itu Pak? Iya. Nah itu adanya di Probolinggo. Saya kirim ke sana. Dalam tersebut saya nyewa pabrik di sana. Nah nanti kalau sudah jadi dijual, baru nanti hasilnya dibagi sama petani. Nah sekarang kalau kita ngirim ke sana itu kan sama ngirim sampah. Kan itu cuma 7% yang diambil dari pohon garu itu, yang wanginya kan cuma 7%, ini 1 kintal cuma 7 kilo. Cuma kalau ngirim kayu kan ongkosnya sama, kalau mobil balikan itu kalau mobil balik ya 4.000 lah per kilo. Kalau kita pakai jasa angkutan bisa 7.000. Nah sekarang untuk menghindari itu maka pabriknya saya olah di sini. Oh berarti sudah punya pabrik sendiri di Ya sini? sudah penyulingannya sudah ada. Sudah badan itu kerjasama sama petani. Gitu.
Kalau gaharu sendiri Pak untuk apa aja? Itu kan bisa untuk parfum, bukan saya obat parfum, ya bisa aja dibakar untuk wangi-wangi itu, untuk pewangi ruangan. Cuma produknya nggak tahu. Tuh. Banyak khasiatnya ya Pak ya? Ya, itu nanti itu kan itu terserah nanti ibaratnya kayak CPU lah dibikin apa, sabun dan macam-macam ya produk turunannya. Sama ini kan bahan baku nih, jadi masih bentuk kalau namanya getah gaharu ini yang kita produksi. Nah nanti macam-macam terserah nanti pembeli itu, kita kan jualnya ini aja. Kita mau mentahnya ya, bakunya ya, bakunya saja, kita nggak ngerti juga mau dibikin apa gitu ya. Produk turunannya kita ya kita jualnya itu saja. Saat itu Pak kenapa jadi akhirnya bergeser nih jadi? Bukan, jadi ceritanya dulu kan di kandang ayam itu kan banyak lahan kosong. Karena kita kalau membuat kandang kan harus jauh dari perumahan. Iya. Nah, kita kan harus punya lahan khusus, tentu agak luas gitu, dan tahun 2000-an kan tanah masih murah ya waktu itu. Nah, kita kasih kandang itu lihat sekitarnya daripada kosong, saya tanam gaharu gitu. Nah, gaharunya kan sekarang sudah umur hampir 20 tahun kan. Sudah bisa Nah, pohon gaharu itu kan sebenarnya pohon karas. Gaharu itu ya bubalnya itu yang wangi itu. Nah, cuma kulitnya itu Pak ya? Bukan, kayunya itu namanya pohon karas. Nah, setelah dia dimasuki bakteri namanya Fusarium itu menjadi hitam, yang hitam itu yang wangi yang kita olah. Yang putih itu ya nggak dipakai. Nah, itu cuma berapa itu ya? Dalam satu pohon paling 10-15 kilo lah. Nah, 15 kilo nanti diolah lagi 7% dari itu gitu. Masih berkurang lagi? Berkurang lagi, jadi sedikit sekali gitu. Oke, baik, berarti sampai saat ini pun walaupun sudah duduk di kursi dewan masih tetap ada kesibukan dan pendapatan sampingan gitu Pak ya. Oke. Nah, kita kan juga ini maksudnya ya sebenarnya ada ya sama petani lah, karena petani kan itu gaharu itu kalau nggak disuntik kan nggak ada nilainya. Nggak ada. Jadi walaupun dia tumbuh itu nggak bisa itu. Gitu ya. Yang laku itu kan yang wanginya itu. Itu kalau dibiarkan itu nggak diinfeksi sama bakteri nggak diinokulasi ya nggak jadi uang. Ya berarti di sini Pak Suwarno juga memanfaatkan para petani gitu ya Pak ya untuk mendapatkan mendapatkan keuangan ekonominya ya jadi bertambah gitu. Baik Pak Harno, selama duduk di kursi dewan 3 tahun terakhir ini Pak, ada bangga nggak seorang Pak Suwarno itu duduk di kursi dewan sejauh ini Pak sampai saat ini? Ya gimana ya, insya Allah lah. Bangga Pak ya? Ya senang ya, artinya kita bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat kan. Karena dewan kan ininya bukan kita melayani masyarakat tapi kan menyalurkan aspirasi. Betul. Jadi kalau kita penyambungnya penyambung lidah daripada masyarakat, alhamdulillah ya hasilnya ada hasilnya ya. Dulu yang jalan-jalan sini masih kita sudah sampaikan ke pemerintah sudah. Ya kalau kita punya jabatan kan lebih didengarkan. ya kan gitu ya. Iya, betul. Kalau nanti kan nampung ya, kita sering juga kelompok warga Pak Arno usulan-usulan itu kan sampaikan kami. Nah, kami sampaikan dengan pihak pemerintah. Warga aku minta ini. Artinya senangnya kenapa? Karena saya bisa menyampaikan keluhan aspirasi dari masyarakat. Kalau aspirasi itu diterima dan terlaksana kan ya senang juga ya. Kan senang, warga juga senang, kita juga ada senang. kepuasan, kepuasan batin sendiri ya. Usulan kita diterima. Kalau lebih di situ dukanya ada ya, masalah waktu barangkali, termasuk usia saya hampir 60 ini. Kadang-kadang kalau seperti saya ini juga gitu ya, di samping anggota komisi, rapat komisi juga pansus juga bangga. Ini kalau Senin itu biasanya itu pagi di kantor, malam melanjutkan pansus itu, kadang-kadang juga lelah, tapi ya memang itu tugas sudah diniati ya, sudah kita pagi harus ke kantor lagi itu Pak ya. Kantor sampai malam kan pas itu ya, pas jadwalnya itu ya padat itu. Jadi dukanya karena waktu ya Pak ya, jadi padat sekali, tidak ada waktu untuk mungkin istirahat, jadi berkurang gitu Pak ya waktu untuk istirahat seperti itu. Ya, bolehlah dikatakan seperti itu. Ya, dinikmati juga Pak, karena memang itu sudah sudah keputusan untuk duduk di kursi. Cuma kalau memang kalau malam itu mau lelah, jadi saya itu kalau
kurang tidur bisa gampang capek. Kalau malam itu kalau di kantor ini sih nggak masalah. Cuma kan kadang-kadang kalau malam itu kan kalau bahas banggar kadang lewat jam 12 itu lelah juga. Lelah apa fisiknya karena nggak biasa dulu kalau di PT Badak itu acara jam 10 sudah selesai. Acara malam. Nah, sebenarnya Dewan itu kalau nggak selesai ya nggak belum bisa pulang. Pulang gitu. Ada target-target kan, misalnya pembahasan perda harus malam ini harus sekian pasal harus selesaikan ya. Kalau nggak selesai ya sampai selesai. Karena kita dikejar target kan gitu. Tuh, tapi ya titik mati saja. Iya. Disyukuri Pak ya. Disyukuri, Baik. alhamdulillah. Untuk periode kedua nanti nih Pak, Ya. apakah Pak Suharno mau maju lagi atau seperti Jadi apa? sebetulnya dalam PKS itu bukan kita mau maju atau tidak, kita masih diperintahkan partai karena diberikan amanah partai supaya saya masih bisa melanjutkan lagi gitu loh untuk di Bentang Selatan. Masih diminta oleh partai untuk menyalurkan lagi untuk 2024. Dan Pak Suharno siap? Ya tadi di dalam PKS itu tidak ada kata nggak siap. Tidak bisa menolak Pak ya. Bisa menolak. Oke, terakhir nih Pak, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Pak Suharno ini Pak dengan pemerintahan Kota Bontang saat ini, dan apa yang sudah membanggakan dari kacamata Pak Suharno? Ya saya pikir kalau masalah ya, masalah banjir ya, ini yang menjadi problem masyarakat Bontang sejak dari dulu. Sebetulnya kita sudah bentuk pansus tentang banjir itu. Betul. Ya, berapa persen, 10% dari APBD itu untuk banjir selama 3 tahun. Nah, itu hendaknya itu betul-betul dilaksanakan, di planning betul-betul ya. Programnya itu loh yang betul ada semacam Ada progresnya. target ya, progres itu harus ada setiap tahun harus dilaksanakan karena ini menjadi problem masyarakat Bontang. Yang kedua yang sering saya ketika reses keluhan warga Bontang itu masalah air minum. Air minum kita ini ya sering macet ya. Kalau kami di HOP ini kan nggak menggunakan PDAM ya, masih dapat dari PT Badak nggak begitu terasa. Tapi di masyarakat luar itu masih menjadi masalah. Nah, gitu. Nah, kemarin kan masih ada beberapa solusi, diantaranya adalah memanfaatkan tambang-tambang yang ada di batubara itu. Kapan itu diselesaikan? Kemarin infonya masih dalam proses penelitian itu, karena itu kan bekas tambang itu kan risikonya tinggi kalau kita paksakan. Itulah mungkin yang menjadi prioritas utama. Kalau saya sebagai yaitu masalah banjir itu segera teratasi, apalagi anggaran kita 2023 cukup besar ini 1,6 untuk banjir aja ya ini Pak? Bukan ya, artinya secara keseluruhannya. Saya pikir untuk banjir itu ada prioritas itu. Nah, kemudian ya tadi pariwisata itu ada penanganan secara khusus kan. Kalau bisa segera dibentuk dinas khusus ya, dinas pariwisata. Kita belum punya dinas itu seperti itu. Dari daerah lain sudah punya. Iya. Makanya pariwisatanya juga bisa terakomodir baik gitu Pak ya. Itu tangani dengan khusus lah. Insya Allah bisa terlalu baik. Ya tadi bahasa besarnya kan ini Bontang pasca migas itu. Iya. Migas kan terbatas. PT Badak ada ibaratnya saya kemarin waktu RDP dengan PT Badak 2025 katanya dengan sudah mau habis. Nah, itu tadi. Berarti kan bisa mengurangi PAD kita. Kalau pariwisata sekarang nggak tangani khusus ya. Dari mana lagi? Iya, dari lagi. Ya, kayak sangat-sangat tetap mati. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Suharno sudah berbagi cerita pada kami pemirsa PKTV. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin, makasih. Baik, pemirsa PKTV, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Suharno. Semoga bisa menginspirasi dan apa yang menjadi harapan dari Pak Suharno bisa terrealisasi dan pemerintah pun bisa cepat bergerak gitu ya. Baik, kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lainnya. Saya Rahmatalita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.